Shalom, sekali lagi boleh dong shalom. Puji Tuhan, saya kian percaya kita di tempat ini yang sudah hadir, orang-orang yang bersuka cita, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau tanggalkan segala beban dan masalah hidup kita mau datang di hadirat Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Mari sama-sama kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang mesti Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini jika kami boleh ada di tempat ini saat ini ya Tuhan, kami yakin percaya itu semua karena penyertaan-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami ya Tuhan, ingin memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami ingin bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa.
kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Walaupun dalam lembah kelam Tuhan, Kau tetap menjaga kami ya Tuhan. Yesus, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan getar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab hatiku takkan getar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, nyatakan bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Sebab kami mau bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu buat kebaikan-Mu. Haleluya, oh, haleluya Yesus, haleluya. Kau Raja yang disembah, Kau Raja yang layak dipuji. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus, mari saya berikan kita kesempatan pribadi lepas pribadi mengucap syukur atas segala yang masih Tuhan berikan bagi kita sepanjang tahun 2021. Tuhan selalu menyertai kita hingga kita ada saat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kehadirat Tuhan. Mari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Dia ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ini penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami siap untuk memuji, membesarkan namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami ingin menabur untuk pekerjaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati taburan kami ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan surga-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bersyukurlah. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Na. Sorakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
sama-sama kita ekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Jemaat dong katakan, bersyukurlah kepada. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Bersyukurlah. Amin. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorak yang terbaik dong buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Haleluya, saya persilakan kita untuk duduk. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Sebab anugerah-Mu, ku ada
Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Thank you Jesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Kami boleh hadir beribadah di gereja ini. Walaupun cuaca sedikit ekstrim, hujan deras, tapi umat-Mu setia datang beribadah. Bahkan mereka sekarang yang sedang live streaming menyaksikan ibadah di rumah masing-masing tetap antusias untuk mengikuti ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Lewat ibadah kami ini kami boleh menikmati hadirat dan lawatan Tuhan, dan kami boleh dikuatkan dan iman kami terus berakar, bertumbuh, berbuah dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis yang mencoba mengintervensi jalannya ibadah ini, kami sepakat bersama-sama menolak, mengusir, keluar dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan yang menyertai memberkati kami semuanya. Berbicaralah kepada kami Bapa, sebab kami merindukan Engkau, kami memerlukan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Kita percaya bahwa hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk bisa beribadah, itu hanya belas kasihan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab waktu pagi-pagi Tuhan bangunkan saya, Tuhan ingatkan saya. Ingat bahwa engkau sebentar berkhotbah di depan ribuan, jutaan, banyak orang. Bagaimana Tuhan? Saya bilang kita ibadah paling cuma berapa orang saya di gereja ini. Apalagi hujan mungkin semua bisa hadir. Tapi Tuhan langsung ingatkan saya, kau berkhotbah live streaming, kau berkhotbah banyak orang menyaksikan siaranmu. Saya diingatkan kembali. Saudara, kedatangan jiwa-jiwa baru di gereja kita akhir-akhir ini itu bukan karena diajak oleh jemaat personal satu persatu, tetapi mereka menyaksikan di siaran live streaming kita. Bahkan ada satu lagi yang minta didoakan, diberkati. Jemaat juga yang duduk menyaksikan ibadah ini diberkati. Haleluya. Hari ini ada firman Tuhan yang datang kepada kita, dan mari kita lihat firman Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab di situasi yang ada ini, kita masih tetap eksis, masih tetap siap untuk melayani Tuhan, walaupun tantangan terus ada. Mari kita lihat tema, sudah bisa ditampilkan? Tema kita hari ini judulnya, bagaimana mengatasi stres. Saudara, saya juga tidak tahu kenapa ini sudah seminggu, tapi sebenarnya bulan lalu, memasuki bulan Desember, kita sudah dikasih tema oleh pusat Sinode GBI, semua tema sudah dikasih. Jadi mulai minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kalau ada kelima, kasih kelima, minggu kelima. Tapi kita kan cuma biasa ada minggu keempat, dan ini tidak tidak diketahui situasinya, cuma ya nubuatan saja Tuhan memang sudah kasih. Supaya kita hamba Tuhan bicarakan tema tentang ini dan dikembangkan. Mereka cuma kasih tema dan kita kembangkan. Dan tahukah saudara-saudara bahwa memang situasi saat-saat seperti sekarang ini banyak orang sudah mulai stres. Apalagi kemarin ya nama pandemi ya membuat orang stres. PPKM level 1, 2, 3 dan sebagainya. Terus banjir lagi. Aduh haleluya. Jadi banyak orang sekarang sudah mulai stres, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan mari kita baca firman Tuhan dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 10 saja. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia judulnya Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupkan sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang baca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa tidak bisa terkonek? Coba di ini ya. Oke. Udah? Oke. Tetap juga tidak bisa terkonek. Is okay? Kalau bed mungkin. Coba bantu saja di slide. Oke. Nah, ini firman Tuhan yang kita sudah baca. Klik lagi. Ya. Stres. Menurut pengertian secara umum, stres itu seringkali dipicu oleh adanya tekanan batin. Tekanan yang masuk dalam kehidupan kita secara pribadi. Seperti ya masalah keluarga. Siapa mau tahu masalah keluarga? Masing-masing orang punya masalah keluarga sendiri-sendiri. Ya. Tetapi mengalami tekanan karena itu. Hubungan sosial, patah hati, ya, cinta yang tak terbalas, atau masalah-masalah ekonomi, keuangan. Selain itu stres juga bisa dipicu oleh tekanan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau penyakit yang kita derita. Nggak sembuh-sembuh, stres, sudah didoakan lagi, nggak sembuh. Nah itu dia, kadang-kadang itu menimbulkan stres. Apalagi pandemi COVID-19 kemarin yang membuat kita seringkali merasa tidak nyaman. Tidak boleh keluar, tinggal di rumah. Kalau keluar pakai masker dan sebagainya. Ada lagi yang stres karena harus divaksin. Ada yang tidak mau divaksin sama sekali, bahaya kalau divaksin katanya. Nanti kita sudah dicap antikris atau 666, bahaya macam-macam. Stres, belum lagi sekarang banjir. Kasihan ada jemaat kemarin, aduh saya ini sudah susah ini hari ini. Belum pernah kejadian saya kebanjiran, hari ini kebanjiran di perumahan ini. Stres dia. Saya kunjungi, nggak ada di rumah, karena rupanya dia pindah di sebelah rumah tetangga. Dan bencana alam. Saudara kemarin berita Gunung Semeru ya yang meletus ya, itu bukan lahar panas yang keluar. Lahar lumpur dingin. Orang itu mati bukan karena kebakar, tapi mati karena beku. Luar biasa. Orang menjadi stres, barang-barangnya harus dikasih pindah. Menunggu waktu sampai tidak bencana itu meluas atau mereda, mereka datang mau ambil barangnya, nggak bisa juga kadang-kadang, kasihan. Stres dan banyak lagi. Sekarang ini orang bukan hanya stres karena pandemi, tapi karena juga bencana. Mari kita lihat sedikit tentang ciri-ciri, slide. Ciri-ciri orang yang mengalami stres berat. Supaya kita bisa merefleksi diri kita. Jangan-jangan kita juga ini sedang stres. Yang pertama, orang yang stres itu dia mudah gelisah. Merasa frustasi dan sering terlihat murung. Kadang-kadang dia duduk, nggak tahu apa yang dia pikir, dia duduk, pikirannya mengembara ke sana kemari. Ya, sambil dia makan, kadang-kadang dia tidak lihat makanannya sudah habis di sendoknya, dia masih mau makan terus, karena pikirannya ke sana kemari. Mudah tersinggung, nah ini sensi. Orang stres itu hati-hati, mudah tersinggung, sensitif sekali. Merasa dirinya tidak baik dan tidak berharga, serta merasa begitu tertekan. Tidak dapat berpikir dengan tenang, tidak berenergi atau bergairah, tidak bisa tidur atau mengalami insomnia. Ini luar biasa. Stres ini bisa mengganggu kehidupan jasmani kita, terlebih kerohanian kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mudah stres? Tuhan rupanya jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca tadi.
Karena nanti di masa-masa akan datang hidup manusia semakin hari semakin susah, tidak semakin sedap, tidak semakin senang. Semakin hari semakin susah karena tantangan itu semakin berat, tekanan semakin dahsyat. Karena kita sedang berada di dunia yang sedang menampi kita. Kita sedang ditampi ini, mana yang benar-benar imannya kuat ini. Mana yang benar-benar mau setia iring Tuhan sampai akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Kita harus siap. Pada kala Tuhan datang, kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan kasih tahu supaya kita jangan hancur gara-gara stres. Bagaimana cara? Slide. Bagaimana cara agar tidak stres? Yang pertama, saudara, Alkitab mengajarkan kita di dalam ayatnya yang ke-7b. 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di ayat di atasnya dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti kita sudah di dalam area akhir zaman ini. Sudah dekat Tuhan mau datang. Itu sebabnya tekanan-tekanan hidup ini begitu dahsyat melanda kehidupan kita secara pribadi. Itu sebabnya Tuhan bilang, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita disuruh Tuhan untuk menguasai diri. Orang yang ada dalam Tuhan, dia memiliki buah roh yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri sini tidak berbicara sebatas menjaga perkataan, perbuatan kita saja, tetapi terlebih lagi menjaga pikiran kita. Slide. Pikiran. Jadi tidak hanya kata-kata kita yang kita jaga, tapi pikiran kita. Siapa mau tahu pikiran kita? Kita sedang bicara yang manis, tapi pikiran kita bisa jahat. Kita tertawa, kita bersenda gurau, tapi bisa jadi pikiran kita ini sudah lain ceritanya. Jadi tidak hanya perkataan, tidak hanya perbuatan, tapi pikiran kita harus kuasai. Karena stres biasanya dimulai dari pikiran. Apalagi pikiran yang negatif. Jarang stres itu diakibatkan pikiran positif. Biasanya dan seringkali pikiran negatif yang membuat kita stres. Bahkan kekhawatiran. Tentunya lebih mudah bagi kita untuk memikirkan sisi buruk dari suatu keadaan. Kalau hal-hal yang buruk, gampang sekali kita tahu. Bahkan kita bisa ingat selama-lamanya. Kalau hal-hal yang baik, kadang-kadang kita cepat lupakan. Nah, di sini Tuhan menginginkan kita untuk menguasai diri. Belajar menguasai pemikiran kita. Belajar untuk menguasai pikiran kita. Supaya kita bisa berpikir yang positif. Atau berpikir yang baik. Berpikir yang baik dimulai dari yakin, punya iman, percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bagaimana caranya? Melalui doa. Itu sebabnya sebelum dibilang supaya kita dapat berdoa, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, jadilah tenang. Orang yang tidak tenang, orang yang stres tidak mungkin bisa berdoa. Bagaimana dia mau berdoa kalau pikirannya kesana kemari, termenung? Bagaimana dia mau berdoa kalau dia sensi? Ya. Bagaimana dia mau berdoa kalau hatinya sedang kecewa? Dia sedang khawatir. Baru tutup mata, tiba-tiba terbuka matanya, masalah ini belum selesai. Masalah itu belum selesai. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita, akhir-akhir ini saya melihat bahwa banyak orang Kristen kurang berdoa. Persekutuan-persekutuan doa di gereja kadang sukar sekali untuk melibatkan jemaat. Bahkan banyak jemaat yang sudah tidak peduli tentang persekutuan-persekutuan doa. Ya mungkin juga bukan hanya persekutuan, secara pribadi mungkin sudah mulai berkurang kadar doanya. Saya mau beritahu kita, ada alasan orang Kristen untuk tidak berdoa. Dideteksi, yang pertama saya melihat, orang tidak mau berdoa karena dia merasa bahwa dia sudah dapat memenuhi dan mengendalikan hidupnya sendiri. Jadi kalau dia ada masalah, gampang dia bisa selesaikan karena masih ada uangnya. Kalau ada persoalan ini, gampang dia bisa selesaikan karena dia pintar orangnya, dia bisa cari solusi. Kalau tidak dapat dia cari di internet atau orang-orang pintar bagaimana cara jalan keluarnya ini. Gampang. Ya kan? Dia merasa tidak memerlukan Tuhan lagi.
Karena dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sehingga membuat dia untuk berdoa, gampang lah, nantilah untuk berdoa. Saya bisa mengatasi masalah saya. Atau juga mungkin karena dia sudah punya talenta atau keterampilan yang cukup untuk bisa hidup sukses dalam hidupnya. Jadi untuk apa lagi banyak berdoa? Cukup saya selesaikan sendiri, selesai. Urusan doa nanti tolong Pak Pendeta, tolong koordinator doa, doakan saja saya. Tapi untuk terlibat berdoa nggak mau dia. Karena dia sudah merasa tidak perlu lagi Tuhan. Sudah merasa dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya melihat konsep pengenalan akan Tuhan sudah mulai salah. Banyak yang salah tentang konsep tentang Tuhan. Sehingga dia suam-suam kuku untuk berdoa. Mau berdoa, oke. Nggak berdoa, it's okay. Kenapa? Karena dia punya konsep bahwa Allah itu berdaulat. Nah ini dia. Saya mau luruskan teologi kita ini supaya kita dengar baik-baik ini. Ini yang seringkali membuat kita suam-suam untuk berdoa. Kita pikir Allah itu berdaulat. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita berdoa tidak dapat mengubah apa-apa. Pengertiannya di sini bahwa Tuhan sudah tetapkan. Biar saya berdoa begini, betul Tuhan sudah tetapkan. Nggak bisa lagi. Nah, konsep atau pengertian ini melumpuhkan kehidupan doa kita. Sehingga membuat kita, nggak usahlah berdoa. Ngapain bisa berdoa? Tuhan sudah tetapkan. Karena Allah itu berdaulat. Doa bisa menjadi seadanya saja. Acuh tak acuh, bahkan kita sudah tidak peduli lagi apa doa kita dijawab atau tidak. Enggak masalah doa kita mau dijawab, doa kita dijawab, enggak masalah. Kan Tuhan berdaulat. Enggak perlu lagi kita pikirkan itu, nah terserah Tuhan lah. Kalau saya mendapatkan apa yang saya harapkan, apa yang sudah doakan, saya dapat. Ya itu puji Tuhan, haleluya. Itu sudah kedaulatan Tuhan. Kita seringkali memanjakan diri kita dengan berpikir bahwa itu tergantung Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan itu tergantung Tuhan. Yang kedua, jikalau apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan terjadi, kita berkesimpulan bahwa hal ini memang seharusnya demikian. Dan kita harus belajar menerimanya. Nah, disinilah akibatnya kita tidak dapat melihat signifikansi, tidak dapat melihat relasi doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita terserah Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu sama kita. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat? Amin? Allah berdaulat? Allah bilang A, B, nggak bisa dirubah. Tetapi itu berlaku bagi Allah dengan penciptanya. Tetapi bagi kita, Bapa dan anak beda. Saudara percaya kita punya Bapa di sorga? Kita ini anaknya? Secara analogi dalam dunia, kalau kita punya Bapa, kita minta Bapa tolong saya. Lalu Bapa bilang, Bapa karena berdaulat, tidak anakku. Bapa tidak mau tolong kau. Apakah bisa begitu? Bisa. Tetapi tahukah kita, kalau dia Bapa, tidak mungkin dia buat seperti begitu. Kalau ada anaknya susah, anaknya sedang terancam bahaya, dia pasti akan tolong, namanya Bapak. Saya punya anak, kalau anak saya terancam, saya pasti turun tangan. Apalagi kalau dia berteriak, Pak tolong, oh, pasti. Pak Boy di sini ada, kalau anaknya minta tolong, apa berdaulat tidak perlu tolong dirimu sendiri, nggak mungkin. Sebagai Bapak pasti ada perasaan untuk membantu dan tolong. Apalagi Bapak kita di sorga, firman roti, apakah dia kasih ular, kasih batu? Enggak. Bapak di dunia ini jahat berdosa, kalau anaknya minta roti dia kasih roti. Apalagi Bapak kita di sorga. Nah, saya mau bawa kita melihat, memang Allah berdaulat, tetapi bagi kita Allah mau ada relasi yang baik. Allah mau kita bersekutu dengan dia. Allah mau kita bicara dengan dia. Berulang-ulang Allah bicara era perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan bilang apa? Berserulah kepadaku. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, bicara kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kamu ketahui dan yang tidak terpahami. Berseru, berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Berulang-ulang Tuhan aja umat Israel
umatnya untuk berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kedaulatan Allah bisa berubah. Masih ingat ceritanya Yunus? Yunus disuruh pergi ke Nineve, kasih tahu orang di Nineve bahwa kalau kau tidak bertobat, saya akan musnahkan itu kota. Kedaulatan Allah akan menghancurkan Niniwe. Dan Allah suruh Yunus pergi ke sana. Kasih tahu, kau kota akan dihancurkan orang Niniwe. Dan mungkin Yunus berpikir seperti begini, Allah kan berdaulat. Saya ngoceh-ngoceh ngomong-ngomong begini, pasti juga Tuhan hancurkan tuh Niniwe. Jadi dia lari ke Tarsus. Tarsus atau Tarsis? Tarsis. Lari dia, sembunyi di kapal. Dek paling bawah lagi. Akhirnya dia ceritanya dibuang, dimakan ikan yang besar. Lalu dimuntahkan ke kota pinggir pantai Niniwe. Nah di sana dia sadar. Di dalam perut ikan dia sadar bahwa dia disuruh oleh Tuhan, lakukan saja tugasmu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia pergi memberitakan, bertobatlah kamu Niniwe karena mau dihancurkan. Semua bertobat. Mulai dari rajanya sampai ke binatang-binatang piaraan mereka. Bertobat. Puasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berbelas kasihan dan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Memang kedaulatan Allah itu ada. Tetapi manakala umatnya berseru, umatnya berdoa, hati Allah berbelas kasihan. Merubah kejadian yang mau menghancurkan menjadi tidak dihancurkan. Lihat, perjanjian lama, contoh besar terjadi. Daud pada waktu mau pergi berperang, kalau dia berpikir, tidak perlu berdoa, tidak perlu minta tolong sama Tuhan, tidak perlu minta tanda-tanda sama Tuhan, saya pasti menang ji. Saudara, enggak begitu. Enggak begitu. Dalam peperangan bangsa Israel kita melihat, ada kalanya mereka kalah. Kenapa? Bukan hanya menang, kalah juga ada. Karena mereka tidak tanya sama Tuhan. Karena mereka tidak tanya sama Tuhan, maju sendiri, akhirnya mereka kalah. Tapi untung Daud, kalau lihat Daud selalu tanya sama Tuhan, dia maju atau tidak, dia berperang atau tidak, selalu tanya Tuhan sehingga dia menang. Seandainya Daud mungkin tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan, tidak tanya Tuhan, mungkin juga dia akan kalah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini hal penting bagi kita. Pemazmur dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia mendengarkan telinganya, menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kita tidak akan dapat melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita jikalau kita sendiri tidak percaya bahwa Allah mendengar permohonan kita. Saudara, mari kita bangun relasi dengan Tuhan. Jangan percaya tentang kedaulatan ini menguasai hidup kita. Memang Allah berdaulat, tetapi Allah punya belas kasihan kepada anak-anaknya. Manakala kita berdoa, Bapa tolong saya, Tuhan pasti menyiapkan jalannya. Saudara, kalau Allah berdaulat, maka tidak satupun manusia akan selamat. Kita semua ini akan masuk neraka. Tetapi puji Tuhan, ada orang yang mau berdoa, minta ampun dan bertobat, dosa-dosanya diampuni, sehingga tidak jadi dihukum, tidak jadi kita masuk neraka, karena doa kita dijawab, diampunilah kita. Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi. Amin. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu maksudnya apa? Kita diminta untuk berdoa kepada Tuhan. Minta. Tapi karena orang berpikir, sudah kedaulatan Tuhan. Kita minta Tuhan, terus Tuhan bilang enggak. Ya sudah, usah berdoa. Saudara, jawaban Tuhan itu 3. Pertama, kita harus ingat di era perjanjian baru ini, Tuhan selalu menjawab doa kita. Yang pertama, Tuhan bilang, ya anakku. Pada waktu kita berdoa, Tuhan jawab, ya anakku. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Pada waktu kita berdoa, dia bilang, tunggu dulu. Mungkin karena dia mau melihat usaha kita.
Masih enggak kita berdoa? Mungkin dia lihat, tunggu dulu, lihat dulu. Yang terakhir, kadang-kadang memahitkan kita. Kita berdoa, Tuhan bilang tidak. Tapi jangan berhenti dengan kata tidak. Tuhan mau jawab sama kita kata tidak untuk berikan kita yang lebih baik lagi. Amin. Tidak, karena ada yang lebih baik. Mungkin kau minta ini, tapi tidak. Ini ya baik menurut kau, tapi menurut saya tidak. Saya mau kasih kau yang lebih baik. Nah itu dia. Jadi Tuhan bilang ya, karena memang itulah yang sudah terbaik bagi kita. Tunggu dulu karena dia mau lihat usaha kita bagaimana. Tidak, karena dia mau kasih yang lebih baik lagi kepada kita. Tuhan selalu menjawab doa kita. Jadi jangan berhenti berdoa. Alkitab juga berkata, nyatakanlah segala keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Alkitab juga berkata, dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Selalu ada ajakan Tuhan untuk berdoa, berseru. Bahkan Yesus pun pernah berkata, marilah kepada aku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maksudnya apa? Ini berdoa, saudara, berdoa. Kadang-kadang kita stuck di sini atau berhenti di sini. Kenapa? Selain kita tidak tenang, memang kita tidak mau berdoa. Kita merasa paling hebat, sudah tidak perlukan Tuhan. Atau mungkin karena teologi kedaulatan ini, atau pengertian tentang berdoa dengan kedaulatan Tuhan, sampai akhirnya kita lumpuh, malas untuk berdoa. Saudara, bangun relasi kita kepada Tuhan. Karena satu ketika, satu masa, engkau yang berkata kau punya talenta, kau punya skill khusus, kau punya kehebatan, kau punya kemampuan untuk mengatasi dirimu sendiri, kau juga akan berkata, Tuhan tolong saya. Beberapa tahun lalu waktu tsunami menghantam Jepang, siapa tidak yakin? Saya orang pertama yang tidak yakin bahwa Jepang akan tetap cari Tuhan. Karena mereka punya uang, tabungan di bank. Mereka punya fasiliti. Begitu tsunami hantam, mereka mau dapat makanan dari mana? Mereka mau ambil uang di bank mereka hancur. Mereka hanya butuh belas kasihan, bantuan dari orang yang tidak mengalami tsunami. Akhirnya mereka berteriak kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan berdaulat, Tuhan tidak usah bantu dia. Mati, bodoh-bodoh mati, tersiksa mereka. Satu ketika kita akan mengalami stuck. Satu kali kita akan berkata, Tuhan aku butuh akan Engkau, aku perlu akan Engkau Tuhan. Pakai apa? Doa, saudara. Jadi bukan urusan kita untuk berbicara tentang kita tidak perlu Tuhan. Kita tahu Tuhan berdaulat, tidak urusan kita. Kita perlu bicara dengan Tuhan. Kita perlu berelasi dengan Tuhan. Kita perlu DOA. Yang saya istilahkan datang omong-omong dengan Allah. Apa susahnya datang ngomong-ngomong dengan Allah? Paling enak kita datang, paling suka kita lebih ngomong-ngomong sama pacar kita, istri kita, suami kita, bos kita. Lebih suka nonton TV, lebih suka ke tempat lain, tapi waktu untuk Tuhan dalam doa hampir nggak pernah. Relasi itu artinya ada komunikasi dua arah. Saya bicara, orang itu dengar. Dia bicara, saya dengar. Itu relasi, bangun relasi. Bapak kita mau seperti begitu. Kita sudah stres, tidak tenang. Makanya Tuhan bilang, kuasai dirimu supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dalam hal apa? Dalam hal-hal yang begini yang mau menghambat kita berdoa. Iblis paling takut dengan doa orang Kristen. Beberapa tahun lalu saya pernah membaca sebuah cerita tentang ulama yang ada satu tempat. Dia bilang sama pengikutnya, awas, hati-hati sama orang Kristen. Pengikutnya bilang, apanya kita harus takut? Mereka gak punya apa-apa. Gak punya senjata. Gak apa yang mereka punya. Doanya itu berbahaya. Doanya itu berbahaya. Sekali dia berdoa panggil Tuhannya, habis kita. Mereka takut dengan doa kita. Nah mereka sendiri tahu. Setan pun tahu. Kalau kita berdoa, habis dia. Cuma ya itulah. Kita tidak gunakan senjata ini. Kadang kita anggap remeh ini doa. Malas-malas kita berdoa. Kalau nanti kalau Tuhan datang, pasti dia cari orang yang dekat dengan dia, yang intim dengan dia, yang selalu berkomunikasi dengan dia. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang kurang berdoa. Lebih enak dia cari pertolongan tempat lain daripada kepada Tuhan. Minggu kemarin, saudara,
Saya bergumul lewat doa. Saya bilang, Tuhan, Kau paling tahu Tuhan. Tidak ada yang tahu kesusahan saya. Hanya Tuhan yang tahu. Tolong saya. Aduh, enaknya Tuhan jawab. Tuhan menjawab. Kalau Tuhan yang jawab, ada sukacita. Itu sebabnya di Yohanes Tuhan ajarkan murid-muridnya, kalau kamu berdoa, mintalah kepada Bapa. Bapa akan berikan kepadamu sehingga sukacitamu sempurna, sukacitamu penuh. Kalau kita dapat jawaban dari Tuhan, itu sukacita kita luar biasa. Kalau kita dapat pertolongan dari manusia, biasa-biasa saja rasanya. Tapi kalau Tuhan yang jawab, dahsyat. Makanya sekarang perbanyaklah doamu secara pribadi, persekutuan, dan secara universal dalam gereja. Ini penting, karena waktu saya membaca Alkitab ini, Tuhan katakan supaya kamu dapat berdoa, memang tidak mudah. Jangan pikir bahwa kita ini mudah berdoa. Banyak pendeta-pendeta juga, maaf kalau ada pendeta yang dengar saksikan live streaming ini, saya bilang banyak pendeta juga tidak berdoa. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak pendeta yang susah. Persembahan berkurang. Persepuluhan berkurang. Sehingga apa yang terjadi? Banyak pendeta tidak berdoa, malah pergi cari kerja. Dapat uang juga mereka. Mereka pergi ke ladang, mereka pergi berusaha jadi bisnismen sekarang. Justru bisnismen sekarang mau jadi pendeta. Pendeta mau jadi pengusaha. Terbalik sekarang. Luar biasa. Banyak pendeta yang tidak berdoa. Padahal kuncinya di doa, saudara. Saya diingatkan Tuhan. Doa. Kamu apa anakku? Minta. Tapi kita jarang minta. Kita minta karena Tuhan sudah berdaulat. Terserahlah Tuhan mau jawab atau tidak. Tidak bisa. Kalau doa kita belum dijawab, doa terus sampai Tuhan jawab. Amin. Kan berdoa baru 3 hari sudah tidak percaya. Mana Tuhan mau jawab doaku? Haleluya, orang begini imannya bagaimana? Imannya orang yang kecil. Orang bilang iman tempe, iman kerupuk, kena air lembek. Tuhan mau kita menjadi pengikut Tuhan yang kuat, mengandalkan Tuhan. Masa Tuhan kasih biar kita tidak makan? Walaupun di gereja tidak ada beras, saya pernah tidak ada beras, saudara. Saya tidak malu bilang, saya pernah tidak ada beras. Bahkan beras saya diminta-minta. Saya berdoa, Tuhan kau memperbolehkan saya. Saya lapar ini Tuhan, tolong. Tuhan kasih ingat saya doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Secukupnya bagi Tuhan luar biasa. Secukupnya bagi kita ya kecil. Tapi secukupnya bagi Tuhan itu dahsyat. Baru saya bilang, Tuhan, haleluya. Saya bersyukur, saya bilang, kau bersyukur saja. Saya menyertaimu. Tiba-tiba datang beras, datang telur, datang mie. Pusing terima berkat. Haleluya. Apakah Tuhan kasih kekurangan itu? Tidak. Rupanya Tuhan mau menguji kadang-kadang kita. Apa kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Masih mau berdoa atau tidak? Bisa saja kan saya telepon jemaat, Pak tolong bantu dong. Ini begini. Bisa saja. Atau saya telepon teman saya, saudara bantu dulu saya. Enggak. Saya bilang sama Tuhan, stok sudah berkurang, kasihan. Bukan mengada-ngada. Dan Tuhan tidak perlu kirim malaikatnya. Biasa Tuhan malaikat cek, jangan sampai itu pendeta bohong. Jangan-jangan berasnya masih 5 karung, dia sudah bilang sudah habis. Tidak perlu, Tuhan sudah tahu. Tapi kadang-kadang dia izinkan itu supaya kita berseru. Jadi saya diingat, berarti saya dikurang berseru-berseru ya. Harus tingkatkan berserunya lebih lagi. Saudara, Tuhan di akhir zaman mau mengajak kita lebih banyak berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, karena tidak lama lagi dia akan datang. Saudara, kenapa kita diminta untuk begini? Saya masih ingat waktu saya pacaran, saya sering ngomong dengan mantan pacar saya. Supaya apa? Supaya saya kenal dia, dia kenal saya. Dengan begitu, hubungan kita lebih baik. Lama-lama, putuskan, menikah. Dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita kurang mengenal Tuhan, memang Tuhan mengenal kita. Tapi kalau kita kurang mengenal Tuhan, tanda tanya, ada apa? Mungkin kita kurang berelasi dengan dia. Hari ini dan seterusnya bangun relasi dengan Tuhan. Jangan lebih banyak nonton TV, lebih banyak baca yang lain, urusan pekerjaan sih oke. Tetapi bangun tuh dengan Tuhan. Coba bangun pagi-pagi kadang-kadang, pekerjaan sudah terlambat, cabut. Tuhan mengerti. Tiap hari buat begitu, lama-lama tidak ada hubungan dengan Tuhan lagi. Hanya dengan kerjaan tiap hari.
Tapi bangun lebih pagi, cari Tuhan dulu, baru bekerja, baru pergi kuliah, baru pergi melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini sengaja saya ambil waktu untuk bicara di sini. Karena kalau tidak kita akan stres dan tambah stres dan stres, tidak ada jalan keluar. Semakin hari semakin susah hidup kita. Tapi orang yang bergantung sama Tuhan, ada selalu jalan keluar. Amin. Saya masih ingat lagunya Don Moon. God will make way. Tuhan membuka jalan. Itu betul. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, maka kita ini akan tertutup pintu untuk jalan-jalan kita yang lain. Kalau Tuhan tutup pintu, maka berkat kita akan mungkin dapat berkat, tapi sudah itu habis begitu saja. Tidak ada sukacita. Hari ini Tuhan minta kita, mari. Untuk supaya kita bisa keluar dari stres ini. Kuasai diri. Khususnya untuk berdoa. Kuasai dirimu supaya kau bisa berdoa. Jangan sampai sama sekali tidak berdoa. Saya tidak tanya di sini, siapa di sini yang satu hari ini berdoa? Saya tidak tanya, tapi tanya pada dan jawab sendiri. Selama minggu ini siapa di sini yang selalu berdoa? Susah Pak Pendeta. Mau berdoa, ingat beras tidak ada. Ingat utangku belum bayar. Ingat pusing kita. Waktu berdoa mulai tidak ada. Hati-hati. Saudara, yang kedua, slide. Supaya kita punya stres hilang atau bisa kita atasi, mari kita mengasihi orang lain. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada kata di situ sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata sungguh-sungguh di sini artinya benar-benar. Ada unsur pengorbanan. Untuk mengasihi orang yang membenci kita nggak mudah. Harus ada pengorbanan mengampuni dia. Walaupun dia menyakitkan, tetapi ya sudah saya berkorban, saya maafkan dia. Mau dia maafkan kita atau tidak, yang penting kita sudah selesai dengan dia. Tuhan akan senang melihat itu. Nggak masalah, yang penting urusan kita dengan Tuhan selesai. Jadi kita harus mengasihi orang lain. Sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan siap membagi hidup ini untuk ada pengorbanan. Kadang-kadang kita mengasihi orang, tapi orang itu membalas kita bukan dengan kasih, malah dengan ejekan, malah dengan cacian, mungkin fitnah dan sebagainya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berarti kita tidak berharap balasan-balasan dari dia. Sungguh-sungguh, berkorban kita sungguh mau mengasihimu, mau mengampunimu, mau menolongmu. Sehingga dengan demikian, stres yang ditimbulkan karena orang sekeliling kita bisa kita selesaikan. Slide. Kita perlu belajar mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, pemikiran kita tentunya menjadi peduli terhadap orang tersebut. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita akan melihat dan merasakan betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kasih itu adalah sifat Allah. Pada waktu kita bisa mengasihi, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena Tuhan punya karakter, kalau kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, kasih adanya. Karena Tuhan kasih, dia lebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi orang. Jangan bilang saya bisa mengasihi orang, enggak bisa. Tapi karena Kristus lebih dahulu mengasihi saya, maka saya baru bisa mengasihi orang lain. Jadi orang yang tidak ada dalam Tuhan, saya tidak yakin dia bisa mengasihi. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, pasti kita bisa mengasihi. Amin? Amin? Karena ada Tuhan dalam diri kita. Jadi yang mengasihi orang itu karena Tuhan dalam diri kita. Sehingga pada waktu dia lihat kita mengasihi, orang itu akan bertobat. Orang itu pasti akan melihat Tuhan. Mereka akan melihat refleksi, bayangan. Bahwa ini Tuhan luar biasa lewat orang ini. Bahkan tidak jarang banyak orang bertobat gara-gara perbuatan kasih kita kepada orang. Karena bukan kita yang dia lihat, Tuhan. Saudara bisa bayangkan beberapa waktu yang lalu, waktu terjadi pengoboman di beberapa gereja, tidak sampai 1-2 bulan. Menurut laporan teman-teman hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tidak sampai 1-2 bulan, orang-orang berjilbab itu masuk ke gereja-gereja. Ditanya kenapa? Mereka menangis, mereka bilang kami tidak mengerti. Orang Kristen yang sudah disiksa, sudah dibom, ya, masih tetap mengasihi kami. Sudah kami ancam dan sebagainya, masih tetap tidak membalas. Kami terharu. Saudara, saya pun dengar itu menangis, saudara. Saya, luar biasa ya. Tapi coba kalau kita balas, bisa kalau kita mau balas. Kita punya jenderal di Angkatan Darat,
kepolisian, kita punya orang-orang hebat. Siapa yang tidak punya? Bisa. Kita balas, habis semua bisa. Tapi untuk apa? Tuhan tidak mau yang begitu. Tuhan mau kita mengasihi. Titik. Supaya orang-orang itu bertobat. Percaya Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan dia juga. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi mari kita belajar mengasihi. Memang tidak mudah mengasihi. Perlu pengorbanan. Saya tahu tidak mudah. Tetapi mari kita belajar mengasihi. Sehingga dengan demikian kita sadar. Kalau kita stres, orang masih banyak yang lebih stres dari kita. Dengan kita membantu mengasihi orang, orang itu akan juga tertolong. Dan kita akan merasa senang. Yang ketiga, ini yang terakhir. Slide, melayani orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, slide, arti dari melayani orang lain ini diambil dari kata diakonio. Bahasa Yunani, diakonio artinya to be a servant atau attendant. Ini pengertiannya jernih, suatu kegiatan untuk membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Satu tindakan atau sebuah kegiatan yang sifatnya membantu, menolong. Itu yang dinamakan melayani orang lain. Saudara, kalau anak-anak muda lihat orang-orang tua lewat di jalan gitu mau nyebrang, ya banyak kendaraan. Saya masih ingat di Jakarta, saya pernah tinggal di Jakarta. Ada orang tua mau lewat, dia tahu orang tua ini kan jalannya pakai tongkat kadang-kadang lama sekali. Tapi kalau misalnya ada orang muda yang ya mau melayani orang, biasa dia bantu. Mari kakek atau nenek dibantu jalan supaya bisa lebih cepat jalannya. Itu termasuk bentuk pelayanan juga. Saya masih ingat juga pada waktu beberapa tahun yang lalu, sekarang saya tidak tahu ya. Waktu saya masih muda, masih SMA, SMP di Jakarta, kita naik bus. Kalau ada orang yang tua naik, kita duduk. Kita tidak enak kalau ada orang tua tuh berdiri. Mari Pak, Ibu duduk Pak. Kenapa? Kita udah duduk. Orang tua kita kasih duduk. Tapi sekarang, nggak tahu sekarang ya. Orang muda kalau orang tua naik bus, dia siapa lu, siapa gua, siapa suruh lu mau datang terlambat, ya kita duduk pusing amat orang tua. Sudah nggak dihargai lagi orang tua. Sehingga akhirnya berkatnya ditarik oleh Tuhan. Orang-orang muda sekarang banyak berkatnya berkurang gara-gara tidak menghargai orang-orang yang tua. Waktu saya di Korea juga saya masih ingat. Orang-orang Korea itu sangat menghormati orang-orang tua. Waktu naik di subway, kereta api bawah tanah, terus tahu? Itu subway kereta api bawah tanah itu cepat sekali. Biasanya orang-orang tua tuh datang juga naik terlambat, sehingga yang duduk-duduk ini orang-orang muda, itu kadang-kadang berdiri, dengan sigapnya mereka langsung berdiri. Dia berkata, mempersilakan orang-orang tua duduk, mari duduk. Biar kami yang berdiri. Masih ada sampai sekarang. Makanya orang-orang muda di Korea itu diberkati oleh Tuhan. Mereka punya tingkat penghormatan untuk melayani orang-orang yang lebih tua itu luar biasa. Kalau ada orang tua, yang anak-anak muda berkata, anjuseo. Ya orang yang tua, mari silakan duduk. Ya orang tua hanya bilang, kumawo. Duduk. Kumawo itu terima kasih, duduk. Luar biasa. Saudara, melayani orang itu tidak terbatas. Tapi kalau kita punya hati memang melayani, membantu orang, memberikan diri untuk menolong orang lain, itu juga bisa menghilangkan stres. Slide. Karena apa? Kita mulai dari melayani. Kita menyadari bahwa keadaan kita seringkali jauh lebih baik daripada orang yang kita layani. Dengan kita melayani berarti kita lebih kuat dari orang yang kita layani. Itu akan menolong kita survive, menolong kita percaya diri. Melayani orang lain membuat kita menjadi bisa bersyukur, karena dengan demikian kita bisa menyadari betapa kita masih dibutuhkan dan masih sanggup, masih sangat mampu menolong orang lain. Melayani di gereja itu juga menandakan bahwa kita ini melakukan yang terbaik untuk kerajaan sorga. Jadi tidak ada unsur paksaan. Apakah Anda yang lain di mimbar ini terpaksa? Saya mau tanya. Haleluya. Terpaksa enggak? Enggak kan? Sukacita. Pengabdian. Karena mau melayani Tuhan. Ada pelayanan sehingga tersalurkan. Mungkin di rumah sudah pikir macam-macam, tapi begitu melayani Tuhan, wah Tuhan berkati. Tuhan angkat stresnya. Ya, sehingga semakin semangat melayani Tuhan. Apalagi menjelang Natal ini. Saudara, Tuhan mau menolong kita supaya kita siap
bila roh stres itu mau menyerang kita, kita sudah tahu, oh saya harus kuasai diri. Pergi berdoa, Tuhan tolong angkat ini stres. Tolong saya pulihkan keadaan saya. Tuhan pasti tolong. Begitu roh stres mau menyerang kita lagi, mari kita belajar mengasihi orang lain. Supaya orang-orang lain itu sadar bahwa kita ini orang yang baik. Dan kita akan merasa dihargai. Pada saat kita merasa dihargai, kita akan survive. Kita akan merasa, oh kita ini orang yang berguna, Ji. Bukan orang yang stres. Pada waktu roh stres datang menyerang kita melayani orang lain. Maka orang itu akan bangga. Bahwa ada orang yang kuat menolong dia. Sehingga kita juga akan survive. Kita akan merasa, wah Tuhan masih memakai saya. Cara agar kita tidak mudah stres. Secara sederhana ini Tuhan sudah ajarkan dalam Alkitab. Supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Slide. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dunia boleh stres, tapi kami anak-anak Tuhan tidak akan stres. Kami punya Tuhan yang mampu mengangkat beban-beban kehidupan kami, sehingga kami akan melihat jalan keluar selalu tersedia. Bahkan Tuhan memberkati hidup kami untuk terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Sampai di sini Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan. Namun pun demikian saya berdoa, melepaskan berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, baik yang ada di gereja ataupun yang sedang menyaksikan live streaming ini. Bila engkau sedang dalam keadaan stres hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, roh stres keluar dalam kehidupanmu. Hari ini engkau dapat bantuan dari Tuhan. Engkau kembali akan tenang, engkau akan dapat berdoa, engkau bahkan bisa menolong orang lain, dan engkau akan jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan senantiasa. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat bagi bangsa negara dan bagi kondisi bangsa kita yang masih dilanda pandemi. Kita bersyukur karena kita dengar Indonesia sudah melandai katanya, atau sudah berkurang sekali pandemi ini menyerang kita. COVID-19 ini sudah berkurang sekali, sehingga kemarin PPKM level 3 dicabut. Padahal sebenarnya ini PPKM level 3 ini sudah mau diberlakukan ini mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Tapi puji Tuhan, kemarin kita dengar di TV sudah dicabut, boleh. Tetapi tetap dengan prokes. Ya, tetap dengan prokes, dengan menjaga jarak, dengan masker, dengan cuci tangan, bahkan juga kita perlu divaksin, perlu untuk ambil vaksin pertama, kedua, dan mungkin tahun depan kalau bisa di vaksin ketiga, di booster, silahkan. Sehingga kita lebih sehat, lebih safe, lebih kuat, lebih aman dalam kehidupan ini. Dan kita percaya bahwa pandemi di kota ini, di Indonesia, terselesaikan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepada bangsa negara kami Indonesia. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, bahkan juga para pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat sampai daerah, juga gubernur, bupati, wali kota, Pemda, Tuhan berkati. Sampai RT RW kami, Tuhan berkati. Biarlah mereka membawa akselerasi pembaharuan manusia Indonesia yang seutuhnya. Berkati persiapan pemerintah untuk membangun kota atau ibu kota negara yang baru di Kalimantan supaya semua terrealisasi dengan baik. Berkati persiapan pemilu pada masa akan datang supaya terpilih pemimpin yang terbaik, yang takut Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Berkati juga upaya-upaya untuk proses kesembuhan di dalam pandemi ini Tuhan, pemulihan pandemi COVID-19 ini. Berkati supaya bangsa kami terbebas dari COVID-19 ini. Kami bersyukur karena kami mendengar kabar bahwa di Indonesia mulai terjadi proses pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi bangsa kami dari penyakit ini, sehingga kami semua sehat dan kuat dan kembali dapat beraktivitas dengan baik. Berkati secara khusus saudara-saudara kami yang terlibat dengan bencana alam ini Tuhan, seperti bencana alam Gunung Semeru, bencana alam banjir, Tuhan tolong.
khususnya jemaat kami, keluarga Pak Ruslan, dan mungkin ada beberapa jemaat lain yang sedang mengalami kebanjiran. Tuhan kasihani mereka, Tuhan jamah, berikan kesabaran bagi mereka supaya mereka sabar menghadapi semua ini. Dan kami berdoa supaya lokasi mereka ini Tuhan, air surut, cepat surut. Sehingga mereka kembali dapat berbenah di rumah mereka dan kembali beraktivitas dengan baik. Jauhkan mereka juga dari segala wabah penyakit yang diakibatkan oleh bencana alam ini, supaya mereka sehat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga supaya ada bantuan-bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan, makanan, minuman, dan keperluan-keperluan mereka, agar Tuhan Yesus mereka tertolong dan terbantu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini di berbagai tempat yang sedang mempersiapkan masa raya Natal, agar Tuhan Yesus dipermuliakan. Persiapan Natal kami ini boleh berbagi berkat, berbagi kasih di berbagai tempat. Tuhan berkati anak-anak panti asuhan, berkati rumah jompo, berkati juga ya Tuhan keluarga-keluarga yang berkekurangan hari ini di mana saja mereka berada, supaya mereka mengalami sukacita Kristus, mereka mengalami kelahiran Kristus dalam hidup mereka, dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa di sorga, persiapan ibadah Raya Natal kami juga pada tanggal 25 di gereja ini, Tuhan berkati agar juga berjalan dengan lancar dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami Bapa yang kami bawa demi nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan, mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dengarkan dan lakukan firman Tuhan baik-baik dalam kehidupanmu, dan tengadakanlah tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau cita-citakan dan rancangkan, dibuatnya berhasil. Biar segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat, masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk surga yang mulia. Haleluya. Kita menyambut berkat Tuhan ini, terima berkat Tuhan yang menyanyi lagu How Great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Sama-sama kita katakan, Yesusku, haleluya. Yesus kita ajaib, besar dan dahsyat. Haleluya. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk, berdoa di tempat duduk masing-masing. Haleluya. Kasih Tuhan ibadah yang sudah Tuhan berkati. Amin.
Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Pengumuman bagi kita semua sebelum ditutup ini siaran ini, jemaat diundang jam 10 pagi tanggal 25 kita acara Natal di gereja ini. Dan kita ada perjamuan kasih, dan perjamuan kasih ini tidak seperti biasanya, kita biasanya kolektif mengumpulkan bantuan janji iman. Tapi kali ini saya mau mengajak kita, mari kita perjamuan kasih dengan bawa makanan masing-masing dari rumah. Seberapa yang kau membawa, tempe kah, ayam kah, tahu kah, sayur lodeh kah, atau apa, mari. Gereja hanya menyiapkan air, minuman, dan juga nasi. Oke? Jadi kita kerjasama merayakan perjamuan kasih, ya, dengan masing-masing jemaat. Mari datang, kita Natalan tanggal 25 jam 10 pagi di gereja ini. Jadi saudara-saudara bawa apa yang Tuhan kasih berkat. Ya, jadi jangan yang kalau tidak ada juga nggak apa-apa, mari datang. Tapi kalau saudara ada berkat, ya saya katakan tadi, mau tempe kah, tahu kah, atau mungkin nasi apa, sayur lodeh kah, kangkung, silahkan. Kita mau sama-sama perjamuan kasih sesudah perayaan Natal. Jadi lewat live streaming ini saya mengundang, mari jemaat Tuhan bergabung Natal tanggal 25 di Gereja GBI Tanjung Bunga Makassar ini. Kita bersama-sama bersuka cita, glory bagi Raja di atas segala raja yang sudah lahir ke dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu akan datang.